Baik-baiknya mama, dipanggilnya adik ke sini katamu, dipanggil ibu selalu adik ke rumah. Kasus baku tembak sesama polisi di kediaman Kadif Propam Irjen Perdi Sambo terus menjadi perhatian lantaran menewaskan anak buahnya Brigadir J dan misteri di baliknya. Adapun Brigadir J tewas ditembak ajudan Irjen Verdi Sambo, Baradae, yang kini masih berstatus sebagai saksi. Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat selaku pramudi dan orang yang ditugaskan mengamankan istri Kadif Propam tewas dalam peristiwa itu. Kita pasti sepakat main hakim sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa merupakan tindakan yang dilarang. Tapi sahabat penyuluh, sambil menunggu semua pihak yang berwajib mengusut tuntas kasus ini, saya mau membahas makna tangisan Ibu Nofriansah Yosua Huta Barat saat di depan jenazah anaknya. Raungan tangis acap kali memecah dalam perkabungan orang suku Batak. Ratapan ini pun biasanya mengalunkan kata demi kata mirip puisi yang dilakukan. Di kalangan etnis Batak Toba, senandung ratap demikian dikenal dengan istilah andung-andung. Dulu selalu dikumandangkan setiap ada upacara kematian. Sekarang ini sudah jarang dijumpai orang yang bisa mengandungi. Nggak bisa dipaksakan, orang yang bisa memang harus yang benar-benar tulus hatinya. Tapi dalam kasus ini, Ibu Nofriansah Yosua Huta Barat yang tewas dalam peristiwa baku tembak ini, kita bisa melihat mengandungi di depan jenazah anaknya. Andung berasal dari tradisi lisan warisan leluhur Batak kuno. Tidak diketahui persis ihwal andung bermuasal, namun ia merupakan produk kebudayaan Batak pra-Kristen. Ratapan kesedihan yang disebut andung-andung itu kerap mengiringi upacara kematian seseorang. Kata-kata yang diucapkan sambil menangis itu pada intinya mengungkapkan kenangan atau riwayat hidup orang yang telah meninggal itu. Andung diucapkan sambil menangis sekaligus meluapkan kenangan tentang sifat-sifat khusus orang yang ditangisi. Ini kemudian memberikan interpretasi oleh orang yang menangisi tentang riwayat dan arti orang yang meninggal. Nah, sejenak kita akan mendengarkan andung-andung atau ratapan kesedihan dari Ibu Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat di depan jenazah anaknya. Direja, sayang ibu do bapak ini, terlalu sayang mama, terlalu sayang mama, cemburu mah lagi alani sayang ibu itu hamu nasihat. Cemburu nasi dalam sayang di bapak itu amun dalam mencuri hati jol mahon yang itu baik-baiknya mama, dipanggilnya adik ke sini katamu, dipanggil ibu selalu adik ke rumah, dipanggil ibu adik ke rumah, usukun adikku cuma ibu. Ilea doa adik bisa 10 juta moloro, rom saya ilea 10 juta, alay ala balgado sewani jamuna itu. Ala balgado bayaran di kos naik, habis temoni makaiwangan naik. Ala todo itu sampai udah kok cireja. Sayang ibu do bapak ibu terlalu sayang mama, terlalu sayang mama, cemburu mah lagi alani sayang ibu itu hamu nasihat. Cemburu nasi dalam sayang di bapak itu amun karena mencuri hati jol mahon yang itu ala perbaikanmu do itu ala perbuatanmu na jujuri do anakku diberek si rejai muse mangolo diberek si rejai mangolo ku telpon si rejai ku video call dijabuni ibuin lagi di rumah ibu aku mah lagi di rumah ibu masa di rumah ibu kau terus boleh apa nak? Ya ibu yang manggil sama bapak. Kalau nggak datang aku ke situ mah bolak balik di telepon, bolak balik di telepon. Ulang tahun ademi dan aku, di baikku meriah, di baikku doito sasanggup masih semuni nang ibu disediakan segala hidangan. Amang apalah ulat kau basung hidangan. Boy guys,
Abe ada cerita nih gue pelat baris mau dia do anakku. Histeris nih gue mamere kosongan di bayi dan anakku behado. Abe ngoma muda bu di mamere ko anakku. Abe ngoma dan boy mamere ko Asia dan boy utolok ko anakku. Dan boy utolok anakku sinaprias Yosue. Kita telah melihat ekspresi batin dari ratapan tangis yang disampaikan oleh ibu dari Brigadir Noviansyah. Ekspresi batin inilah yang dikenal sebutan andung-andung. Mereka yang mengandungi biasanya orang yang punya kedekatan khusus dengan orang yang diandungi, apakah itu keluarga maupun sahabat. Mereka yang mengandungi biasanya tergerak secara spontan dan pur dari lubuk hati yang paling dalam. Pada saat seseorang mengandungi, itulah diungkapkan semua kesan maupun kenangan atas orang yang meninggal itu. Karenanya, dari andung-andung itulah orang banyak akan tahu siapa dan bagaimana orang yang meninggal itu. Andung-andung itu sebagai tangisan yang berbicara, seolah orang yang mengandungi itu sedang berbicara dengan orang yang sudah meninggal itu. Andung-andung itu akan semakin mengharukan karena biasanya diekspresikan berulang, terutama ketika ia dilantunkan pada waktu di hari orang itu akan dikuburkan. Namun tidak semua orang terbiasa dan terampil mengandungi. Sejumlah orang berpendapat ekspresi kesedihan ini bukan sesuatu yang dipelajari. Ia merupakan bawaan psikologis seseorang yang memiliki kepekaan hati serta didukung dengan sifat-sifat ekspresif yang dimilikinya. Banyaknya orang yang ingin mengandung-andung ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal, tapi itu tidak bisa dipaksakan, karena mengandungi itu memang ungkapan yang paling jujur dan tulus. Tapi sekarang semakin berkembangnya andung-andung, ada juga yang diekspresikan dengan lagu-lagu sedih ketika dinyanyikan orang pun ramai-ramai menangis. Dalam perjalanannya, andung-andung pernah mengalami penolakan dari misionaris seiring masuknya agama Kristen Protestan di masyarakat Batak Toba. Mereka menganggap andung sebagai bentuk pemujaan terhadap roh leluhur. Untuk mengantisipasi hal itu, otoritas gereja telah memberikan ruang dan alternatif untuk mengganti nyanyian andung dengan nyanyian gereja. Namun dalam prakteknya, andung-andung adalah bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat Batak Toba dan tidak tergantikan oleh nyanyian gereja. Andung-andung telah mengalami transformasi menjadi andung-andung dalam konteks musik populer. Andung-andung tidak hanya dinyanyikan oleh keluarga yang sedang berduka, namun kerabat dan orang yang sedang melayat dapat bernyanyi bersama dengan iringan instrumen musik modern. Sedih adalah hal yang wajar, dan Alkitab tidak pernah melarang untuk bersedih, tapi yang dilarang adalah berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam mengekspresikan kesedihan, orang beragam cara, dan salah satunya dengan cara mengandung-andung dalam tradisi Batak. Roma 12 ayat yang 15 berkata, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis." Jadi ketika orang bersedih dan kita ikut bersedih, maka itu adalah hal yang wajar. Dan Ayub 30 ayat 31 berkata, "Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis." Ini hampir sama seperti andung-andung yang ada dalam tradisi Batak. Memang orang yang meninggal adalah kembali kepada penciptanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri kehilangan orang yang kita sayangi pasti menyedihkan. Apalagi kehilangan untuk selamanya. Jadi rasa sedih itu wajar, dan Yesus juga pernah menangis saat mendapatkan info Lazarus, saudara Maria, meninggal. Setiap orang juga beda-beda dalam mengungkapkan kesedihannya, dan salah satunya adalah lewat andung-andung dalam tradisi Batak ini. Yang tidak bisa adalah berlarut dalam kesedihan. Kita sebagai orang percaya harus menyadari dunia ini tempat kita sementara dan kita semua pasti kembali kepada penciptanya.
Berikut ini contoh andung-andung di zaman modern yang tulus maway na magkukuha sa harap, magkukuha sa harap Tuhan at kumpong tulus pero ako atok mo suli na sahit na malungay sa pangatang mo yan ang buong masahit to nila nasa buya marbulu-hulog yung lektang saya jelaskan aja pergi mama ini. Mau nanti Pak.